Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Dakar Putra Alvira dengan NPM 2317051059 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video pengganti absen pertemuan ke-13 responsi machine learning. Di sini pertemuan ke-13 yaitu materinya Artificial Neural Network atau ANN. ANN atau Artificial Neural Network Jaringan saraf tiruan adalah salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Algoritma yang paling populer digunakan oleh ANN adalah Supervised Learning. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ANN dapat digunakan algoritma semi-supervised dan unsupervised learning. Karena model ANN ini terinspirasi dari sistem saraf biologis manusia, arsitekturnya pun dibuat seperti struktur otak manusia, yang dimana terdiri dari neuron yang saling terhubung satu sama lain dalam bentuk yang kompleks dan non-linear. Neuron dalam tubuh manusia dibagi jadi tiga, yaitu dendrites, cell body, dan axon. Dendrites adalah sebuah sinyal masukan dan dipengaruhi oleh wake atau bobot. Kemudian sel body adalah tempat komputasi sinyal yang masuk dan wake sendiri menghasilkan sinyal output yang dikirimkan ke neuron lain. Sedangkan axon adalah bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung dengannya. ANN dapat direpresentasikan menjadi tiga bagian yang terdiri dari layer masukan atau input dan layer keluar output dan layer tersembunyi dan yang memproses masukan dari layer input menjadi sesuatu yang dapat diterima layer output. Ini adalah penggambaran arsitektur dari ANN. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, kelebihan ANN yaitu kemampuan mempelajari pola nonlinear yang kompleks, kemudian toleransi terhadap data yang noisy, kemampuan generalisasi yang baik, adaptif, dan dasar untuk model yang lebih canggih. Kekurangannya yaitu membutuhkan data training yang besar, membutuhkan daya komputasi yang signifikan, rentan terhadap overfitting, banyak hiperparameter untuk disetel. Kemudian lanjut ada perseptron yaitu adalah unit dari dasar dari jaringan saraf buatan atau ANN yang pertama kali diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Itu merupakan model neutron buatan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi linear, yang artinya perseptron dirancang untuk membedakan antar dua kelas yang dapat dipisahkan oleh sebuah garis lurus. Algoritma perception yaitu langkah nolnya inisialisasi semua bobot dan bias untuk memudahkan set bobot dan bias, lalu set learning rate. Kemudian langkah 1 selama kondisi stop tidak terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai 6. Langkah 2 untuk setiap pasangan vektor input dan target output, lakukan langkah 3 sampai 5. Langkah 3-nya itu set aktivasi input. XI sama dengan SI. Langkah 4 hitung output Y in sama dengan B plus sigma I WI XI. Y sama dengan 1 seperti ini. Kemudian langkah 5 dan langkah 6 selanjutnya. Langkah 5 update nilai bobot dan bias jika terjadi error. Langkah 6 tes kondisi stop. Jika tidak ada bobot yang berubah, maka step 2. Maka stop, selain itu lanjutkan. Ini ada studi kasus, ada ID tanaman, tinggi tanaman, kebutuhan air, dan kelas target. Analisasinya seperti ini. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, kemudian itu epoch pertama, epoch kedua. Ya seperti ini. Gunakan rumus yang tadi itu di B-nya apa, plus sigmanya berapa, W-nya berapa, WI-nya berapa, XI-nya berapa, itu tinggal dikaliin, ditambah sesuai rumus sampai data keempat. Kemudian ulangi terus langkah-langkah seperti sebelumnya hingga total error pada epoch tersebut 0. Tidak ada error yang terjadi. Nah, di komputasi akhir, proses komputasi dapat dihentikan apabila dalam satu siklus epoch, hasil komputasi semua data telah menunjukkan bobot dan bias yang tidak lagi berubah, Y sama dengan T. Hasil akhir dapat didapat nilai W1 dan W2 dan B, sehingga
Garis yang membatasi daerah positif dengan daerah nol memenuhi pertidaksamaan. W1 X1 plus W2 X2 plus B lebih besar dari 0,5. Dan yang kedua yaitu garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah nol memenuhi pertidaksamaannya. W1 X1 plus W2 X2 plus B kurang lebih kecil dari minus 0,5 gitu. Mungkin sekian video pengganti dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.